Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih untuk dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Eng Dedi Suryadi STMT dan Bapak Ahmad Fauzan Suryono STMT serta dosen penguji yaitu Bapak Helmizar STMT PhD dan Bapak Agus Wandi STMeng. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang menjadi penelitian saya yang berjudul Kaji Eksperimental Penerapan Sistem Peredam, dalam hal ini yaitu Chun-Mas Damper pada model struktur. Penelitian ini didasari oleh banyak yang terjadi kehancuran struktur bangunan yang diakibatkan karena gempa bumi, terusnya di daerah zona rawan gempa. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sistem peredam yang tidak hanya menjadi solusi untuk bangunan yang akan dibangun, akan tetapi juga menjadi solusi untuk bangunan yang sudah ada. Caranya itu dengan menambahkan gaya stabilisasi dari perangkat peredam eksternal. Salah satu contohnya itu adalah Chun-Mas Damper. Penambahan Chun-Mas Damper atau TMD ini mampu mentransfer gaya gangguan yang dialami struktur menuju ke TMD itu sendiri, sehingga struktur hanya menghasilkan amplitude yang relatif lebih kecil. Dari didasari itu semua, maka lahirlah tujuan dari penelitian ini, yaitu menganalisa model struktur satu lantai. Dalam hal ini adalah respons struktur tanpa TMD dan respons struktur dengan penambahan TMD yang dikaji secara eksperimental. Tidak hanya sekedar asal tambah menambah TMD itu saja, akan tapi kita akan mencoba menentukan parameter perancangan TMD berupa nilai massa dan kekekeuan TMD itu sendiri yang efektif sebagai pereduksi getaran pada model struktur. Adapun masalah yang dibatasi dalam penelitian ini, yang pertama yaitu struktur yang digunakan adalah struktur satu lantai agar menghasilkan solusi untuk masyarakat menengah ke bawah, dan juga penelitian-penelitian akhir-akhir ini berkaitan dengan TMD hanya fokus pada struktur lantai tingkat atas. Akan tapi pada kesempatan ini kita akan mencoba apakah TMD juga efektif untuk struktur satu lantai. Yang kedua itu memvariasikan massa dan kekakuan dari TMD dari 2% sampai 20% dari parameter struktur utamanya. Kenapa variasi ini menjadi sangat penting? Nanti kita akan lihat apakah setiap variasinya akan menghasilkan amplitude yang kecil dibandingkan struktur yang tidak menggunakan TMD, ataukah ada fenomena-fenomena lain, dan ini kita akan bahas di akhir pembahasan. Yang ketiga yaitu menambahkan sistem peredam pada struktur yaitu jenis single TMD yang berada di atas struktur berdasarkan penelitian tentang efektivitas penempatan dari TMD itu sendiri, yang menghasilkan bahwa TMD yang diletakkan di posisi atas itu paling efektif. Yang keempat yaitu adalah frekuensi gaya gangguan itu dari meja getar dengan variasi 10,5, 11 dan 11,5 radian per sekon, karena gempa bumi itu bermain di frekuensi yang kecil. Yang kelima, untuk memudahkan proses penangkapan sinyal respons struktur, itu menggunakan bantuan akselerometer ADXL 335 yang dibatasi pada sumbu horizontal agar mempermudah proses penganalisaan nantinya. Dan yang terakhir yaitu adalah tidak membahas perhitungan dan faktor dari bentuk geologi pada struktur itu sendiri. Sebelum kita masuk pembahasan, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana skema Chun-Mas Damper atau TMD ini sendiri. Struktur yang diberi gaya gangguan itu akan berosilasi dan akan membentuk simpangan. Dalam hal ini disimbolkan dengan X1, dan akan bergoyang lagi dan membentuk simpangan yang lainnya yaitu adalah X2. Secara teoritis, X1 akan lebih besar daripada X2 dan X2 akan lebih besar daripada X selanjutnya, sehingga ada waktu di mana struktur tersebut akan diam, yang mana X-nya sama dengan 0. Akan tapi hal ini terjadi karena rasio redaman yang melekat pada struktur itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi persoalannya adalah waktu yang relatif panjang ketika struktur itu berosilasi membentuk simpangan, atau bahkan yang lebih parahnya struktur hancur sebelum mencapai simpangan yang terakhirnya, sehingga diperlukanlah sistem peredam. Nah, untuk struktur yang mempunyai sistem peredam yaitu adalah Chun-Mas Damper, ketika struktur diberi gaya gangguan,
maka gaya gangguan yang dialami struktur itu ditransfer menuju ke TMD-nya. Kalau menurut Michael Gesper itu jikalau dikaji secara konsep energi kinetiknya, maka TMD ini menyerap energi kinetik yang dialami struktur untuk dirinya sendiri dan menghasilkan penangkal gaya penangkal dari osilasi struktur itu sendiri, sehingga menghasilkan simpangan struktur yang lebih kecil dibandingkan dengan struktur yang tidak menggunakan TMD. Untuk skema pengujian pada penelitian ini, yang pertama yaitu adalah pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini untuk menunjukkan kondisi ideal dari struktur tersebut dan ingin menunjukkan apa saja variabel yang terkandung pada struktur-struktur tersebut. Yang selanjutnya adalah perancangan struktur itu sendiri dengan dimensi yang telah ditentukan. Setelah dilakukan perancangan, maka dihitung nilai massa dan nilai kekakuan dari struktur tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan nilai massa dan kekakuan dari struktur yang kita bentuk, maka kita selanjutnya bisa menghitung berapa sih massa TMD dan kekakuan dari TMD berdasarkan rasio yang telah ditetapkan dari 2 sampai 20%. Perkalian dari massa dan kekakuan dari struktur utama sendiri. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka dilakukan pengujian. Pengujian ini sebenarnya bertujuan untuk membandingkan respons struktur tanpa TMD dan respons struktur tidak menggunakan TMD. Struktur diberi gaya gangguan dari meja getar sebesar 10,5, 11, dan 11,5 radian per sekon selama 20 detik. Setelah itu meja getar dihentikan. Kenapa 20 detik? Karena berdasarkan penelitian yang sebelumnya, itu kondisi respons struktur itu akan stabil pada detik 15 sampai 20 detik. Sehingga di sini pada pengujian ini mengambil di 20 detik untuk struktur berosilasi. Sehingga respon yang dihasilkan nanti di 20 detik pertama adalah respon struktur yang sedang mengalami gaya gangguan dari meja getar, dan dan di detik berikutnya yaitu merupakan respon peluruhan dari struktur tersebut karena rasio redaman yang melekat pada struktur itu sendiri. Nah, untuk pengukuran respon ini dibantu dengan akselerometer yang diposisikan di atas dan di tumpuan struktur. Kenapa diletakkan di atas dan di tumpuan struktur? Karena jikalau kita hanya mengandalkan akselerometer yang ditempatkan di atas struktur, itu akselerometer akan membaca simpangan dari struktur dan ditambah simpangan yang dibentuk oleh meja getar sendiri. Jadi X1 itu membaca simpangan, tidak hanya membaca simpangan struktur, tapi juga membaca simpangan dari struktur ditambah dengan simpangan dari meja getar, sehingga untuk mendapatkan simpangan struktur saja kita harus mengurangi simpangan yang dibentuk oleh akselerometer yang di atas dikurang dengan simpangan dibentuk oleh akselerometer yang kedua. Jadi didapatkan hanya simpangan struktur itu saja. Itulah kenapa alasan akselerometer ini ditempatkan di posisi atas dan di posisi tumpuan dari struktur itu sendiri. Nah, karena sensor yang kita gunakan yaitu adalah akselerometer, hasilnya atau output yang dihasilkan itu berupa respons percepatan, sehingga kita harus mengkonversi dulu nanti ke dalam respons simpangan. Baik, ini adalah sampel respons simpangan tanpa TMD dan respons simpangan dengan penambahan TMD yang paling optimal dan respons simpangan penambahan TMD yang paling tidak optimal. Di sini kita bisa lihat bahwa dari 0 sampai 20 detik itu adalah respons simpangan ketika struktur sedang mengalami gaya gangguan dari meja getar, dan di 20 detik berikutnya itu adalah respon peluruhan. Di sini kita bisa lihat bahwa amplitudo terbesar yang dihasilkan struktur itu sebesar 0,049 meter dan struktur berhenti berosilasi pada detik ke 54,8 second. Nah, untuk kasus penambahan TMD yang paling optimal itu terjadi pada MD 12% dan KD 10% atau massa TMD 12% dan kekakuan 10%. Nah, di sini yang mana sebelumnya amplitudo struktur tidak menggunakan TMD yaitu adalah sebesar 0,049, sedangkan amplitudo yang menggunakan TMD itu mengalami penurunan atau pengurangan atau reduksi sebesar 75,19% menjadi 0,01
meter, dan waktunya berkurang menjadi yang awalnya dari 54,8 second menjadi 24,6 second. Hal ini membuktikan bahwa TMD ketika menggunakan rasio yang tepat itu efektif untuk mengurangi respon struktur. Hal ini terjadi karena TMD berhasil mentransfer gaya gangguan yang dialami struktur itu menuju ke TMD itu sendiri. Nah, kasus yang kedua, ini terjadi ketika massa TMD itu 20% dan massa kekakuan dari TMD itu 2%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa respon struktur yang menggunakan TMD itu lebih besar daripada respon struktur yang tidak menggunakan TMD. Yaitu mengalami peningkatan sebesar 74,69%. Nah, hal ini terjadi karena massa TMD yang terlampau besar ini dikombinasikan dengan kekakuan TMD yang terlampau kecil, sehingga ketika struktur berosilasi, TMD juga ikut berosilasi dengan gaya yang besar dan memberikan gaya dorongan tambahan sehingga membentuk amplitudo yang semakin besar daripada dibandingkan dengan struktur yang tidak menggunakan TMD. Nah, hal ini juga terjadi karena ketidakmampuan dari kekakuan TMD untuk menahan beban dari massa TMD yang terlampau besar. Ini terbukti karena pada saat pengujian itu massa TMD membentur atap dari struktur tersebut, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa simpangan struktur malahan semakin meningkat sebesar 74,69%. Nah, TMD yang diharapkan untuk menurunkan amplitudo dari struktur justru membuat amplitudo struktur semakin besar. Hal ini terjadi karena tidak tepatnya pemilihan rasio dari TMD, yang mana massa TMD terlampau besar dan kekakuan dari TMD terlampau kecil. Nah, untuk menghindari hal itu semua, kita coba untuk mengkelompokkan TMD yang berhasil mereduksi getarannya dan TMD yang justru menambah amplitudo dari struktur itu sendiri dengan variasi gaya gangguan 10,5, 11 sampai 11,5 radian per second. Nah, yang di baris atas ini adalah amplitudo terhadap rasio TMD, dan yang di bawah adalah bentuk persenan, berapa persen sih amplitudo mereduksi dari struktur yang tidak menggunakan TMD. Di sini kita bisa lihat garis berwarna hitam merupakan titik di mana amplitudo struktur tidak menggunakan TMD, yaitu pada gaya gangguan 10,5 yaitu sebesar 0,03 meter, ketika 11 radian per sekon mendapatkan 0,04, ketika 11,5 radian per sekon mendapatkan 0,049. Dan di sini dibagi menjadi wilayah yang berwarna hijau, ini adalah rasio TMD yang berhasil menurunkan amplitudo dari strukturnya, dan wilayah yang berwarna merah yaitu adalah justru menambah amplitudo dari struktur tersebut. Jikalau kita melihat secara umum, grafik ini memang bersifat fluktuatif. Hal ini karena frekuensi gaya gangguan yang diberikan itu berada pada titik sedang menuju frekuensi pribadi dari struktur tersebut, yang mana struktur tersebut memiliki frekuensi pribadi 21, radian per second. Akan tapi karena walaupun bersifat fluktuatif, ada beberapa pola yang kita bisa perlihatkan di sini. Yang pertama, semakin frekuensi gaya gangguan itu mendekati frekuensi pribadinya, maka amplitudo yang dihasilkan itu akan semakin besar. Di sini kita bisa lihat bahwa 0,03, 0,043 dan 0,049 semakin mendekati dari frekuensi pribadi struktur, yaitu adalah 21 radian per second, semakin amplitudonya semakin besar. Dan akan tetapi ketika amplitudo semakin besar, akan tetapi persenan reduksi dari TMD juga akan semakin besar, dari 64%, 66%, dan 75%. Nah, jadi itu grafik ini dibagi agar dalam wilayah hijau dan wilayah merah, yang mana wilayah hijau adalah komposisi rasio TMD yang berhasil menurunkan amplitudo dari struktur, sedangkan yang berwarna merah adalah komposisi TMD yang justru menambah nilai amplitudo dari struktur tersebut.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah nilai rasio optimal yang dapat mengurangi respons amplitudo struktur pada frekuensi gaya gangguan 10,5, 11 sampai 11,5 radian per sekon berturut-turut, yaitu ada ketika MD 8%, KD 18% dengan amplitudo sebesar 0,018 meter dan mereduksi sebesar 64,62%. Ketika MD 10% dan ketika frekuensi gaya gangguan 11 radian per sekon, yaitu MD 10%, KD 20% dengan amplitudo sebesar 0,014 meter dan mereduksi sebesar 66,69%, serta MD 12%, KD 10% dengan amplitudo 0,0122 meter dan mereduksi sebesar 75,19% dari nilai amplitudo struktur tanpa TMD. Yang kedua, nilai amplitudo setiap variasi rasio TMD dibagi menjadi dua zona yang dibatasi oleh nilai amplitudo masing-masing struktur tanpa TMD, yaitu zona bergaris hijau yang menandakan bahwa rasio TMD tersebut berada pada zona yang dapat mengurangi nilai amplitudo, dan zona bergaris merah yang menandakan bahwa rasio TMD tersebut berada pada zona yang justru meningkatkan nilai amplitudo struktur. Kesimpulan yang ketiga, nilai frekuensi gaya gangguan yang semakin mendekati dengan nilai frekuensi pribadi struktur, maka amplitudo yang dihasilkan juga semakin besar. Akan tetapi, nilai reduksi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.